Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hana Kurota Aini dengan NIM G0025082. Saya berasal dari kelompok B2. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai anatomi vesicavalia dengan pertanyaan sebagai berikut. Dengan contoh kasus sebagai berikut, yaitu seorang pasien datang ke rumah sakit setelah makan sate kambing terlalu banyak. Nyeri dirasakan di regio kanan atas dan Murphy-sign positif. A. Jelaskan mengenai alur saluran sekresi vesicavalia. B. Apa nama otot yang mengelilingi papila duodeni mayor serta otot-otot penyusunnya. C. Sebutkan nama kelainan vesicavalia beserta gejalanya. Oke, sekarang kita langsung ke yang A dulu, yaitu alur sekresi vesicavalia. Oke, jadi untuk sekresi vesicavalia itu sebenarnya itu dibagi menjadi dua, yaitu melalui yang pertama ada jalur intrahepatal atau di dalam hepar terlebih dahulu, baru nanti ke jalur ekstrahepatal atau yang di luar hepar. Nah, yang di jalur intrahepatal ini seperti yang bisa kita lihat, ini ada yang pertama dari canaliculi biliari. Jadi empedu ini nanti dimulai dari saluran mikroskopis yaitu canaliculi biliari tadi, yang akan bergabung menjadi saluran yang lebih besar yaitu ductus biliferus dan hingga akhirnya menjadi dua saluran utama, yaitu di ductus hepaticus dexter dan ductus hepaticus sinister, yang akan membawa empedu itu keluar ke lobus hepar yang bersangkutan. Lalu masuk ke jalur ekstrahepatal atau yang di luar hepar, itu nanti ductus yang kedua ductus yang dari hepar tadi, yang dexter dan sinister, itu akan bergabung membentuk ductus hepaticus communis. Lalu dari ductus hepaticus communis, empedu itu dapat masuk atau keluar melalui ductus cysticus untuk menuju ke vesicavalia untuk disimpan, untuk penyimpanan. Lalu, ductus hepaticus communis itu akan bergabung dengan ductus cysticus untuk membentuk ductus choledocus atau biasa dikenal juga saluran empedu yang paling utama. Lalu, ductus choledocus akan bergabung lagi dengan ductus pancreaticus membentuk saluran melebar yang dinamakan ampula hepatopankreatika atau ampula vateri. Baru ampula ini nanti dia akan bermuara di dinding duodenum melalui tonjolan kecil yang dinamakan papila duodeni mayor. Nah, untuk pelepasan empedu ini nanti di sini akan diatur oleh sphincter Oddi, yang mana akan masuk ke pertanyaan yang kedua, yaitu nama otot yang mengelilingi papila duodeni mayor dan juga otot-otot penyusunnya. Nah, nama otot yang melingkar dan mengelilingi muara saluran empedu dan pankreas di duodeni atau papila duodeni mayor itu adalah sphincter Oddi yang barusan kita bahas ini. Nah, sphincter Oddi itu seperti apa sih? Jadi, sphincter Oddi itu tuh adalah sebuah otot yang berkembang sebagai penebalan lapisan otot sirkuler atau muscularis externa yang melapisi duodenum. Nah, sphincter Oddi ini dia juga sebenarnya merupakan otot kumpulan dari otot-otot sphincter yang gunanya itu untuk mengendalikan saluran yang berbeda secara independen. Ada 3, yaitu sphincter ductus choledocus, kemudian musculus sphincter ductus pancreaticus, dan yang ketiga adalah musculus sphincter ampula vateri atau ampula vateri ini adalah sphincter yang mengelilingi gabungan antara keduanya. Nah, kemudian apa sih untuk peran dari sphincter Oddi? Jadi, sphincter Oddi itu fungsinya dia bisa menjadi pengontrol aliran empedu. Jadi, empedu dari hati sama vesicavalia yang melalui ductus choledocus itu tuh harus melewati sphincter Oddi untuk masuk ke duodenum. Kemudian, dia juga bisa mengontrol aliran cairan pankreas karena enzim pencernaan yang dari pankreas itu yang melalui ductus pancreaticus itu juga harus melewati sphincter Oddi untuk sebelum masuk ke duodenum. Nah, dia juga bisa jadi apa ya? Menjadi katup lah. Karena ketika tidak ada makanan di duodenum itu nanti sphincter Oddi akan tertutup atau berkontraksi. Makanya empedu ini akan kembali ke atas melalui ductus cysticus untuk disimpan dan juga dipekatkan di vesicavalia. Dan ketika ada makanan yang terutama lemak,
yang masuk ke duodenum, maka sphincter Oddi ini baru akan berelaksasi untuk melepaskan cairan pencernaan itu secara bersamaan. Lalu apalagi pertanyaan? Nama kelainan yang ada di vesicavalia. Bentar. Yang di vesicavalia ini kelainannya ada 4. Yang pertama ada kolesistisis, yang kedua kolangitis, kemudian kolelithiasis, dan juga koledokolithiasis. Jadi seperti apa sih penyakit-penyakitnya itu? Jadi yang pertama itu tadi kan ada kolesistisis. Nah, kolesistisis ini dia adalah inflamasi atau peradangan pada vesicavalia. Jadi penyebabnya dari kolesistisis itu dia itu hampir atau selalu disebabkan oleh batu empedu yang menyumbat ductus cysticus. Kemudian empedu ini akan terperangkap atau bisa disebut juga stasis, makanya dia dinamakan kolesistisis, dan nanti akan menyebabkan iritasi atau infeksi. Gejalanya itu nanti akan ada nyeri pada kuadran kanan atas yang nyerinya itu nyeri hebat. Lalu juga murfisainnya itu positif, ditandai dengan peningkatan nyeri tiba-tiba saat pasien itu menarik napas dalam-dalam ketika area kanan atas itu ditekan. Kemudian ada juga gejala demam, mual, dan muntah. Lalu yang kedua itu ada kolangitis. Nah, di kolangitis ini itu dia adalah inflamasi atau infeksi pada ductus biliaris. Biasanya ini terjadi karena koledokolithiasis atau batu yang menyebabkan sumbatan total, makanya bakteri itu akan tumbuh di saluran empedu. Untuk gejala khasnya itu ada 3 yang biasa disebut Trias-Charcot. Itu ada nyeri di kuadran kanan atas, lalu demam dan menggigil, lalu juga ikterus atau warna kekuningan pada kulit. Lalu yang ketiga ada kolelithiasis. Kolelithiasis ini dia itu terdapat batu atau kalkulus di dalam vesicavalia. Penyebabnya batu itu terbentuk dari kolesterol atau bilirubin. Jadi ketika kadar bilirubin itu terlalu banyak atau kolesterolnya terlalu tinggi, makanya itu bisa terbentuk atau mengendap menjadi sebuah batu. Dan akan kalau letaknya itu ada di vesicavalia, maka akan menyebabkan kolelithiasis. Nah, gejalanya itu sebenarnya asimptomatik atau dia seringkali tanpa gejala, dan jika batunya itu bergerak, maka dia bisa menyebabkan kolik biliaris yang ditandai dengan nyeri tajam dan juga intermittent di kuadran kanan atas. Jadi kayak nyerinya itu hilang timbul dan dipicu terutama setelah makan makanan berlemak. Lalu yang terakhir ada koledokolithiasis. Untuk koledokolithiasis ini dia ada batu di dalam ductus coledocus atau tadi kan sudah kita bahas bahwa ductus coledocus ini dia merupakan saluran empedu utama. Dan penyebabnya itu biasanya batunya itu berasal dari vesicavalia yang turun kemudian tersangkut di ductus coledocus ini di saluran empedu utama ini. Untuk gejalanya, dia itu kan menyebabkan obstruksi atau sumbatan total pada aliran empedu ya. Makanya gejala utamanya itu ada ikterus obstruktif atau ikterus yang atau warna kekuningan pada kulit dan juga di sklera. Karena empedunya itu tidak bisa keluar ke usus. Makanya kadar bilirubinnya itu dia menumpuk di mana-mana. Serta gejalanya itu ada nyeri perut hebat. Jadi itu dia pembahasan mengenai anatomi vesicavalia dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.